Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rifkia dengan NIM 63231023 dari kelas 634B26. Pertama yaitu pada anggaran untuk perhitungan anggaran produksi Toyota Gejek Nova per bulan tahun 2025. Kita ambil tahun 2025 dan di sini terdapat bulannya. Satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian untuk penjualan kita diambil dari data perusahaan Toyota. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian untuk mencari rencana penjualan itu didapat dari penjualan dikali dengan jumlah. Ini 62.659 itu didapat dari perhitungan untuk forecasting. Kemudian kita jumlahkan 4.512 dikali 62.659 dibagi 100. Hasilnya adalah 4.440. Selanjutnya untuk 4.038 dikali 62.659 dibagi 100, hasilnya yaitu 3.974. Lalu selanjutnya yaitu 5.295 dikali 62.659 dibagi 100, hasilnya 5.210. Kemudian kita tarik saja ke bawah karena untuk perhitungannya itu sama, maka kita tarik saja. Lalu untuk presentasinya yaitu penjualan dikali 100 dibagi jumlah dari penjualan tahun 2024 ini. Karena kita mencari di tahun 2025, maka kita menggunakan data di tahun 2024. Kemudian itu hasilnya 4.512 dikali 100 dibagi 63.676. Hasilnya yaitu 7. Ini untuk presentasenya. Selanjutnya 4.038 dikali 100 dibagi 63.676. Hasilnya yaitu 6. Selanjutnya 5.295 dikali 100 dibagi 63.676, hasilnya yaitu 8. Kita samakan saja, kita tarik karena untuk rumusnya juga sama. Maka pas jumlahnya yaitu 100. Untuk persediaan akhir, karena kita tidak tahu data persediaan akhir, maka kita asumsikan saja angkanya menjadi 4.700. Lalu untuk total persediaannya yaitu kita dapatkan dari persediaan awal. Persediaan awal juga kita asumsikan saja untuk angkanya yaitu 5.000. Maka untuk total persediaannya yaitu 5.000. Untuk rencana produksi, kita hitung dulu untuk rencana produksi, yaitu perhitungannya ada di sini. Nah, untuk perhitungannya adalah untuk rencana penjualan ditambah
295, hasilnya yaitu 4.735. Untuk total persediaan awal ditambah rencana produksi, hasilnya yaitu 9.735. Kemudian kita jumlahkan dulu hasilnya yaitu sama, ini 3.000 kita asumsikan saja. Lalu untuk persediaan awal, untuk yang kedua ini persediaan akhir dipindahkan ke persediaan awal. Maka hasilnya 4.700. Untuk rencana produksi masih sama, yaitu rencana penjualan 3.974 ditambah 295. Hasilnya 556. Kemudian ini juga sama untuk total persediaan yaitu 7.700. Karena ini cara menghitungnya itu adalah kita asumsikan dulu. Untuk tabel yang pertama ini, rencana produksi untuk baris pertama, kita asumsikan. Kemudian, kita tambahkan dengan hasilnya ini 295 dapat dari mana? Kita mulai dari sini. 62.659 didapat dari total dari rencana penjualan ini. Kemudian 4.700 dapat dari persediaan akhir yaitu 4.700. Lalu kita tambahkan 62.659 ditambah 4.700 hasilnya yaitu 67.359. Lalu 5.000 dapat dari mana? 5.000 itu didapat dari persediaan awal. Kemudian kita kurangkan dengan 67.359. 67.359 dikurangi 5.000 hasilnya yaitu 62.359. Kemudian kita bagikan 12 dapat dari mana? 12 dari 1 tahun itu didapat 1 tahun itu ada 12 bulan, maka dihitung untuk pembagiannya yaitu 12. 62.359 dibagi 12 hasilnya 5.197. Karena kita dapat 5.197, maka kita bulatkan saja menjadi 5.000 saja. Kemudian 12 bulan ini, 12 ini didapat dari 1 tahun itu. Kemudian 5.000 dikali 12 menghasilkan 60.000. Lalu 60.000 di 62.000 ini 659 dikurangi 60 menghasilkan 2.659. 9 dapat dari mana? Karena kita dapat 5.000, maka kita harus mencari untuk rencana penjualannya yaitu 5.000. Di atas 5.000 yaitu ada berapa? Di bulan Maret itu kita tandai dengan warna kuning. Di bulan Maret itu ada 5.210. Kemudian di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, kita warnai saja, tandai. Kita hitung berapa untuk nilai yang ada lebih dari 5.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maka kita gunakan untuk dibagi.
Hasilnya yaitu 295. 295 untuk ditambahkan di sini. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. 4.000 kita asumsikan saja. Kemudian untuk persediaan akhirnya 7.000 dikurangi dengan 3.974. Maka hasilnya yaitu 3.726. Maka kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan lalu pindahkan seperti itu. Nah, hasil rumusnya juga akan tetap sama seperti itu. Kita tarik saja. Kalau tidak bisa ditarik, maka hitunglah per awal-awal, perlahan-lahan satu persatu. Seperti itu. Nah. Persediaan akhir dan persediaan awal sama di pertengahannya dan di bawahnya. Selanjutnya kita hitung untuk anggaran tenaga kerja langsung. Yang di sini anggaran tenaga kerja langsung itu terdapat beberapa tabel. Ada bulan, produksi atau unit, jam kerja per unit, total jam kerja, UMR Jakarta di tahun 2024, kemudian jam kerja per bulannya itu ada berapa, upah per jam, dan biaya tenaga kerja langsung. Mari kita isi. Yang pertama itu produksi atau unit. Produksi atau unit didapat dari anggaran produksi yang kita telah hitung di rencana produksi. Kita ambil, kemudian pindahkan ke sini. Kita pindahkan. Jika sudah dipindahkan, kita akan mencari jam kerja per unit. Jam kerja per unit itu didapat dari umumnya pada jam kerja Undang-Undang Ketenagakerjaan umumnya. Karena itu saya mengambil di waktu 20 jam karena rata-rata jam kerja per unit Indonesia yaitu 20 jam. Kemudian untuk total jam kerja yaitu produksi dikalikan dengan jam kerja per unit. 4.735 dikali 20 hasilnya adalah 94.700. Kemudian 3.000 dikali 20 maka menghasilkan 60.000. 5.506 dikali 20 hasilnya yaitu 110.120. 40.000 dikali 2.000 hasilnya adalah 80.000. Kemudian 5.636 dikali 20 hasilnya yaitu 112.720. Hasilnya tetap sama karena rumusnya itu sama. Lalu selanjutnya untuk UMR Jakarta di tahun 2024 itu sudah ditetapkan dan rata-rata yaitu 5.396.761 untuk UMR Jakarta di tahun 2024. Lalu untuk jam kerja per bulan itu didapat dari perhitungan ini karena sudah ditetapkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2023 yaitu 40 jam. 40 jam dapat dari mana? 5 hari ini dikali 8 jam. Umumnya itu jam kerja normal per minggunya.
Kemudian 1 tahun jam kerja itu 52 minggu. Karena sudah ditetapkan juga. Lalu selanjutnya 52 dikali 40 jam kerja per minggunya untuk menghasilkan total jam kerja dalam 1 tahun, yaitu didapat dari 52 dikali 40, hasilnya yaitu 2080. Kemudian untuk dapat rata-rata jam kerja per bulannya, yaitu didapat dari total jam kerja dalam 1 tahun dibagi 12. 12 itu didapat dari 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Maka hasilnya yaitu 173. 173 dipindahkan untuk menjadi perhitungan jam kerja per bulannya. Lalu untuk upah per jamnya itu didapat dari UMR Jakarta di tahun 2024 dibagikan dengan jam kerja per bulannya, yaitu hasilnya adalah 31.195 untuk upah per jamnya. Karena ini nominalnya sama, maka kita tarik saja. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung didapat dari total jam kerja dikalikan dengan upah per jam. Karena total jam kerjanya ini beda, maka kita hitung 94.700 dikalikan dengan 31.195. Hasilnya adalah 2.950.180.732 untuk biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang kedua yaitu 60.000 dikali dengan 31.195, hasilnya adalah 1.871.709.17 untuk biaya tenaga kerja langsung di bulan Februari. Nah, kita tarik saja karena hasilnya ini sama. Karena rumusnya itu sama, maka kita cekkan dengan di bulan Desember, yaitu tidak terdapat 4.130.237.898 untuk di bulan Desembernya. Ini untuk keterangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.